informasi akuntansi adalah Anda akan mengetahui konsep daripada SIA, kemudian pengendalian antara perusahaan yang harus diterapkan, dokumen formulir, bagaimana merancangnya, kemudian membuat flowchart ya. Ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan di mana untuk mengamankan aset perusahaan. Oke, saya bersama dengan mahasiswa saya tercinta akan menyampaikan materi mengenai SIA. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainair Vita Aristia. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya dan dosen saya, Ibu Sri Dewi Wahyundaru, akan membawakan materi dengan judul Siklus Pendapatan Penjualan pada Perusahaan Dagang Baby Doll Daily Fashion Stuff. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Nah teman-teman, untuk materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai konsep sistem informasi akuntansi perusahaan dagang Baby Doll Daily Fashion Stuff. Yang pertama kali harus kita tahu yaitu untuk pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem merupakan sekumpulan dari bagian-bagian sumber daya yang saling bergantung dan terkait satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pengertian yang kedua yaitu mengenai informasi. Informasi merupakan suatu data yang diolah dan diorganisasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya untuk mendukung ketetapan pengambilan keputusan. Pengertian yang ketiga yaitu akuntansi. Akuntansi merupakan pencatatan, mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan data ekonomi, pemeliharaan atau maintenance data, dan penyajian informasi keuangan. Nah, dibentuknya konsep SIA di perusahaan dagang ini dengan nama Daily Fashion Stuff yang menjual produk baju tidur kekinian adalah berbagai macam model. Nah, dari konsep SIA yang telah saya jelaskan tersebut pengertiannya, di sini perusahaan dagang dengan nama Daily Fashion Stuff yang menjual produk baju tidur kekinian ada berbagai macam model baju tidur yang dipasarkan dalam perusahaan ini, mulai dari baju tidur pendek, baju tidur panjang, fashion muslim, dan daster. Kelebihan produk yang dijual yaitu menggunakan bahan rayon premium sehingga nyaman dipakai sehari-hari. Kainnya tidak kasar, saat dipakai tidak panas dan menyerap keringat dengan baik. Nah, di sini pemilik juga menjalin konsinyasi dengan beberapa reseller di luar daerah seperti Blora, Banyumanik, dan Semarang. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mempermudah pengenalan produk ke konsumen sehingga dapat memperluas pasar. Pencatatan semua transaksi yang telah dilakukan setiap harinya seperti kas masuk, kas keluar, kemudian akan dibuatkan jurnal yang selanjutnya akan diolah menjadi laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. Nah, selain dari konsep SIA, dibutuhkan juga pengendalian internal. Ada 6 unsur pengendalian internal yang bertujuan untuk pembagian fungsi atau tugas demi mencegah adanya kecurangan, sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan lancar dan mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Nah, dari pengendalian internal yang sudah saya jelaskan di atas, terdapat 6 unsur pengendalian internal yang akan saya jelaskan di sini. Unsur yang pertama yaitu pemisahan fungsi terkait dengan konsep dari sistem informasi itu sendiri. Di dalam usaha yang saya bangun terdapat pemisahan fungsi yang terbentuk dari 6 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian penerima pesanan. Bagian penerima pesanan merupakan bagian yang menerima pesanan penjualan dari pelanggan yang berfungsi untuk yang pertama, menerima konfirmasi order dari pelanggan, membuat formulir pesanan, mencatat rekap penjualan, dan mengecek stok barang yang ada di gudang. Untuk bagian yang kedua yaitu bagian gudang. Bagian gudang merupakan bagian yang bertugas untuk menyimpan produk yang akan dijual yang berfungsi untuk mengupdate stok produk yang ada di gudang, membuat permohonan pengadaan barang, menyiapkan produk sesuai pesanan, dan mengecek setiap barang yang akan di-packing sesuai pesanan.
Untuk bagian yang ketiga yaitu bagian packing. Bagian packing merupakan bagian yang mengurus packing produk pesanan yang telah disiapkan dari bagian gudang. Mereka bertugas untuk mengepak produk pesanan, menyiapkan ekspedisi pengiriman produk, mengecek kembali produk yang telah disiapkan dari gudang dengan pesanan pelanggan yang ada di formulir pesanan dari bagian pelayanan. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu bagian akuntansi. Bagian akuntansi merupakan bagian yang bertugas untuk menyusun dan membuat laporan keuangan. Bagian akuntansi memiliki tugas untuk mengecek formulir pesanan dengan produk yang akan dikirim, kemudian membuat nota penjualan, melakukan pembukuan, dan menyusun laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian pengiriman. Di sini bagian pengiriman bertugas untuk melakukan pengiriman barang hingga ke tangan konsumen. Saat barang sudah diserahkan kepada konsumen dan pembayaran melalui COD, maka bagian pengiriman juga menerima uang dari pelanggan yang kemudian akan diberikan kepada bagian keuangan. Nah, selanjutnya di sini bagian keuangan merupakan bagian yang mengatur pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan. Di sini mereka berfungsi untuk menerima konfirmasi pembayaran, menerima uang dari pelanggan, dan menerima bukti pembayaran dari pelanggan. Unsur pengendalian internal yang kedua yaitu merupakan sumber daya manusia yang cakap di bidangnya. Nah, pada perusahaan dagang daily fashion staff ini sudah dipilih karyawan yang sesuai dengan keandalan di bidangnya. Seperti yang berpengalaman di bidang usaha online, maka dia lebih banyak tahu bagaimana cara menghandle pencatatan pesanan dan cekatan dalam melakukan pengiriman barang. Selain itu juga dibutuhkan seorang yang paham bagaimana konsep dasar pencatatan akuntansi sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Selain itu, dibutuhkan bagian keuangan dengan kualifikasi yang jujur dan andal dalam mengelola keuangan perusahaan. Untuk unsur yang ketiga yaitu transaksi mencakup pengeluaran dan penerimaan kas. Dibuatkan buku khusus untuk menulis penerimaan dan pengeluaran kas setiap harinya. Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Contohnya, dalam dokumen penjualan dibutuhkan formulir bernomor urut cetak sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk unsur yang keempat yaitu otorisasi. Otorisasi merupakan melegalkan untuk transaksi penggajian, pembelian, serta mematuhi peraturan yang dibuat secara intern maupun aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pemilik daily fashion staff yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam perusahaan. Untuk unsur yang kelima yaitu pencatatan. Pencatatan semua transaksi yang telah dilakukan setiap harinya seperti kas masuk, kas keluar, kemudian dibuatkannya jurnal sehingga memudahkan pemilik apabila suatu saat dibutuhkan untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara catatan transaksi keuangan maupun penjualan. Untuk unsur yang keenam yaitu pembanding. Nah, pembanding ini berlaku untuk laporan keuangan perusahaan agar kita bisa menilai perkembangan profit perusahaan dari periode ke periode selanjutnya sehingga kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan pada perusahaan Baby Doll Daily Fashion Staff. Yang pertama, konsumen memilih produk yang diinginkan dengan mengirimkan gambar produk yang diminati ke bagian penjualan bersamaan dengan alamat konsumen.
Kemudian, bagian pelayanan akan melakukan cek stok ke gudang, apakah barang yang diinginkan konsumen masih atau sudah habis. Jika gudang mengabarkan bahwa produk habis, maka bagian pelayanan harus konfirmasi kepada konsumen dan menawarkan apakah akan memilih produk lain atau tidak jadi membeli. Pada saat konsumen ingin memilih produk lain dan konfirmasi produk masih ada, maka bagian pelayanan akan membuatkan surat order barang. Surat order barang yang telah dibuat oleh bagian pelayanan diberikan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan pesanan konsumen. Dari bagian gudang, pesanan tersebut diberikan ke bagian akuntansi untuk dibuatkan faktur penjualan atau notanya terlebih dahulu. Setelah dibuatkan faktur, maka pesanan pelanggan akan diberikan kepada bagian packing untuk dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai pesanan, maka barang tersebut akan siap untuk di-packing. Setelah pesanan di-packing, kemudian diberikan kepada bagian pengiriman untuk dilakukan proses pengiriman barang hingga ke tangan konsumen. Saat barang diterima, konsumen dan bagian pengiriman menerima uang penjualan, kemudian uang tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan dan bukti kas masuk akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman semua sudah pada paham kan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai siklus pendapatan pada penjualan perusahaan dagang daily fashion staff. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.